Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji Ukin Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nizia, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022, kategori 3, Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 22011111313. Saya mengajar di MUN Raja Sisila, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Hari ini, Senin tanggal 9 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran rutin di kelas 4 dengan materi Quran Hadis dan Dunia, yaitu Surah Al-Ma'un. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, semangat sekali. Semuanya sudah sarapan? Jadi semuanya masuk hari ini ya? Ya. Ibu lihat semua kursinya penuh ya. Jadi alhamdulillah ya, semua baik-baik saja. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un. Jadi sebelum itu baiknya kita berdoa dulu untuk mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita mulai berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sudah, sekitar dengan doa tadi, apa yang akan kita pelajari kali ini berkah dan bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini, seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi, kita akan membahas tentang surah Al-Ma'un. Sebelum itu, Ibu Guru akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita tentang surah Al-Ma'un. Pertama, anak-anak mampu menerima Al-Quran surah Al-Ma'un sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mengamalkan isi dari surah Al-Ma'un. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mengetahui arti dari surah Al-Ma'un. Dan yang keempat, tentunya anak-anak diharapkan bisa membaca surah Al-Ma'un dengan benar dan tepat sesuai dengan makhraj hurufnya. Dan terakhir, anak-anak bisa mengimplementasikan pemahaman dari Al-Quran surah Al-Ma'un. Jadi itu tadi beberapa tujuan pembelajaran dari Quran surah Al-Ma'un yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, sebelum untuk menjelaskan tentang beberapa hal mengenai surah Al-Ma'un, kita akan anak-anak membaca surah Al-Ma'un secara bersama-sama dengan terjemahannya. Mulai ya, baca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi bacaan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar yang dibaca secara bersama-sama dengan terjemahannya. Selanjutnya, Guru akan menjelaskan beberapa pemahaman tentang isi Quran surah Al-Ma'un. Ya, jadi surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107, berada di dalam urutan ke-107 di dalam kitab suci Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Ya. Nama Al-Ma'un sendiri diambil dari ayat terakhir, yaitu Al-Ma'un yang berarti barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un merupakan surah Al-Makkiyah. Kenapa? Ya, jadi dikatakan surah Al-Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Ya. Surat Al-Ma'un sendiri diturunkan setelah surah At-Takatsur. Ya. Dari bacaan dan terjemahan yang kita baca tadi, sudah jelas tertera dari ayat pertama surah Al-Ma'un tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ya, selanjutnya pada ayat kedua sampai terakhir dijelaskan siapa saja yang mendustakan agama tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama dulu, tentang orang-orang yang mendustakan agama. Itu orang yang suka menghardik anak yatim. Ya. Jadi sebagai sesama umat manusia atau sesama umat muslim, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Ya. Kita harus bersikap baik. Ya. Kita harus mengasihi anak yatim itu karena banyak sekali faedahnya ketika kita bisa memberi dan mengasihi anak-anak yatim. Ya. Jadi intinya kita tidak boleh menghardik anak yatim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Kita tidak boleh seperti itu. Kepada sesama saudara, apalagi kepada orang-orang miskin, kita harus memberikan sesuatu yang berguna kepada mereka. Ya, paling tidak, kalau kita tidak bisa memberikan banyak hal kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang berada di bawah kita, kita bisa memberikan orang-orang yang berada di bawah kita itu mungkin sekedar makanan atau minuman. Ya, jadi penista agama yang kedua adalah orang yang tidak suka memberi makan kepada orang miskin. Ya, dan sebagai sesama muslim atau sebagai sesama saudara umat Islam, kita harus bersikap baik memberikan atau menolong kepada orang-orang miskin. Ya. Kemudian pendusta agama yang ketiga yang dibahas di dalam Quran surah Al-Ma'un ini adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Ya, itu yang ketiga. Jadi ketika datang waktu sholat, baiknya kita mengutamakan sholat tersebut. Walaupun kita sedang mengerjakan tugas yang sangat penting misalnya, tapi ketika kita sedang mendengar suara azan, baiknya kita langsung berwudu mengerjakan sholat tersebut, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang mendustakan agama yang sudah disebut jelas di dalam Quran surah Al-Ma'un. Ya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang berbuat riya. Ya, orang-orang yang berbuat riya itu ketika melakukan suatu kebaikan atau perbuatan orang lain, itu niatnya supaya diketahui sama orang lain, tidak benar-benar ikhlas karena Allah. Itu yang disebut riya. Itu termasuk pendusta agama yang keempat yang disebut di dalam Quran surah Al-Ma'un. Jadi baiknya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik atau ingin memberi, menolong teman-teman kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan menolong orang lain itu karena ingin diketahui oleh orang lain. Ya. Ingin diketahui bahwa dia suka memberi, dia suka menolong. Padahal itu tidak baik. Itu termasuk penista agama yang sudah disebut jelas dalam Quran surah Al-Ma'un. Kemudian penista agama yang terakhir adalah orang yang enggan memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya. Padahal pertolongan itu tidak harus berupa materi. Ya. Bisa juga kita
memberikan bantuan kepada teman-teman kita itu dengan tenaga atau pikiran. Mungkin ketika kena musibah kita bisa membantu teman kita dengan memberikan nasihat gitu, supaya teman kita itu bersabar dalam menghadapi musibah yang dihadapinya. Jadi seperti itu ya anak-anak, ada 5 pendusta agama yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ma'un. Jadi itu tadi beberapa penjelasan yang bisa Ibu sampaikan mengenai isi atau kandungan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Ya. Selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan beberapa kesimpulan tentang pembelajaran surah Al-Ma'un ini ya. Jadi yang pertama, surah Al-Ma'un membahas tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ada 5 pendusta agama yang dibahas di dalam Quran surah Al-Ma'un. Jadi anak-anakku, ibu guru harapkan anak-anak bisa memahami, mengerti, mengamalkan isi kandungan dari surah Al-Ma'un supaya apa? Supaya anak-anak semuanya terhindar dari beberapa pendusta agama yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Ma'un. Jadi selanjutnya ibu guru ingin ada beberapa anak ya, mungkin 1 atau 2 orang anak-anakku maju ke depan membacakan surah Al-Ma'un dengan terjemahannya. Siapa nih yang mau maju? Sita Rasi Masya Allah. Ya, maju. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'un al-ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Shadaqallahul azim. Selanjutnya siapa lagi yang mau maju? 1 orang lagi, ibu kasih kesempatan. Ya? Wanita. Wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aidalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'un al-ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Tadi ada 2 orang temannya yang bersedia maju ke depan membaca surah Al-Ma'un dengan terjemahannya. Selanjutnya, guru harapkan semuanya bisa menghafal surah Al-Ma'un beserta artinya. Besok pada pertemuan berikutnya, ibu guru minta kalian semua bisa tampil dengan membaca surah Al-Ma'un tanpa teks dengan terjemahannya tentunya ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang surah Al-Ma'un pada pertemuan kita kali ini. Kita mulai dari bukan, kemudian doa, dan berlanjut kepada kegiatan inti yaitu penjelasan tentang surah Al-Ma'un. Jadi kesimpulan dari pembelajaran surah Al-Ma'un pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya sebelum
pertemuan kita pada kali ini, Ibu Guru akan mengabsen dulu kehadiran anak-anak semuanya. Tadi seharusnya absennya di awal pertemuan kita ya. Lukiana Jannati, Hadirah. Rima Septiana, Hadirah. Nazila Apriliani, Hadirah. Sakina Fatimatul Azizia, Hadirah. Aulia Rahma, Hadirah. Dina Angelina, Hadirah. Nazila Ula Alaya, Hadirah. Nur Mehwa, Hadirah. Olivia Octavia, Opian Hanis, Hadirah. Natasha Aluna Adira. Hadirah. Ya, alhamdulillah semuanya hadir pada pertemuan kita kali ini. Jadi semoga apa yang kita bahas pada pertemuan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Umumnya jadi ilmu yang barokah untuk kalian semua.